My name is Abhimanyu Mishra. I'm 12 years old and I'm the youngest chess grandmaster in the world. Bayangkan, seorang anak berusia 12 tahun duduk di depan papan catur, bukan di rumah, bukan di sekolah, tapi di turnamen internasional yang dipenuhi para master dunia, dan ia tidak hanya bermain, ia menang. Dialah Abhimanyu Mishra, anak ajaib dari New Jersey, Amerika Serikat, yang mengguncang dunia dengan pencapaiannya, menjadi Grandmaster catur termuda dalam sejarah manusia, di usia 12 tahun, 4 bulan, dan 25 hari. Tapi, apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi Grandmaster di usia sedini itu? Mari kita telusuri kisahnya. Bukan hanya soal catur, tapi juga soal tekad, pengorbanan, dan impian yang luar biasa. Abhimanyu lahir pada 5 Februari tahun 2009, di sebuah keluarga India Amerika yang mencintai ilmu dan pendidikan. Ayahnya, Hemant Mishra, adalah seorang insinyur komputer. Ibunya, Swati, seorang ibu rumah tangga yang penuh dedikasi. Pada usia 2 tahun, Abhimanyu sudah tertarik pada permainan logika, dan ketika usianya mencapai 5 tahun, ia mulai serius mempelajari catur, bukan sebagai mainan, tapi sebagai medan tempur strategi. Saat anak-anak seusianya bermain video game atau kartun, Abhimanyu menghabiskan berjam-jam mempelajari buku catur, video analisis, dan pertandingan para legenda. Ketika ia menginjak usia 8 tahun, ayahnya memutuskan satu hal penting, kalau dia ingin jadi Grandmaster, kita harus serius, sangat serius. Abhimanyu pun berlatih 6-10 jam sehari, tanpa jeda hari libur. Ia berlatih dengan pelatih-pelatih top, termasuk GM Arun Prasad dan GM Magis Panchanathan. Latihannya mencakup analisis game klasik dari Bobby Fischer dan Kasparov, simulasi pertandingan cepat dan lambat, taktik catur kompleks, endgame theory yang rumit. Di usia 10 tahun, ia sudah mengalahkan pemain-pemain dewasa berperingkat tinggi. Namanya mulai dibicarakan dalam komunitas catur internasional. Untuk meraih gelar Grandmaster, ada 2 syarat utama. 1. Meraih 3 norma GM prestasi dalam turnamen tertentu. 2. Mencapai ranking fight minimal 2500. Ini bukan hal yang mudah, bahkan untuk orang dewasa. Tapi Abhimanyu memecahkannya satu persatu. Di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020, Abhimanyu tetap fokus. Ia dan keluarganya rela bepergian ke Eropa untuk mencari turnamen yang bisa memberinya norma GM. Setelah serangkaian turnamen menantang, akhirnya, pada 30 Juni tahun 2021, di Budapest, Hungaria, Abhimanyu meraih norma ketiganya dan menembus rating ke 2500 dunia catur tercengang. Ia resmi mengalahkan rekor legendaris milik Sergei Karjakin dari tahun ke 2002. Abhimanyu tidak berhenti di situ. Baginya, menjadi Grandmaster bukanlah tujuan akhir, tapi awal dari perjalanan besar. Ia berkata, "Saya ingin menjadi juara dunia, dan saya akan bekerja untuk itu." Kedisiplinan dan etos kerjanya luar biasa. Dalam wawancara, ia terlihat tenang, cerdas, dan fokus. Ia jarang bermain gadget, dan lebih suka mengulang endgame klasik selama berjam-jam. Abhimanyu telah menjadi inspirasi bagi jutaan anak muda di seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk mencapai hal besar. Asal ada fokus, kerja keras, dan dukungan keluarga. Orang tuanya rela mengorbankan tabungan besar, waktu, dan kenyamanan demi mendukung mimpi anak mereka. Hari ini, ia masih berusia belasan tahun, tapi telah mengukir sejarah, dan dunia masih menantikan apa lagi yang akan dicapainya. Kini, Abhimanyu telah berusia 16 tahun. Tahun 2025 menjadi tahun penting, bukan hanya karena usianya yang beranjak dewasa, tetapi juga karena dunia catur mulai menilai stabilitasnya, bukan hanya sebagai anak ajaib, tapi sebagai pesaing sejati di level tertinggi. Dan di tahun ini, ada beberapa perkembangan menarik yang patut disorot. Salah satu panggung penting tahun ini adalah American Cup 2025 yang digelar di St. Louis, Amerika Serikat. Turnamen ini diikuti oleh pemain-pemain top dunia, termasuk Hikaru Nakamura, Grandmaster papan atas dan streamer catur paling populer di dunia. Yang mengejutkan, Abhimanyu tampil cukup solid. Ia bahkan mampu bermain imbang melawan Hikaru Nakamura dalam pertandingan klasik, meski belum keluar sebagai juara. Hasil ini menunjukkan satu hal, Abhimanyu bukan hanya legenda masa kecil, ia sedang membuktikan bahwa ia bisa berdiri sejajar dengan para raksasa. Lalu, bagaimana dengan ratingnya? Per awal hingga pertengahan 2025, rating fight klasik Abhimanyu berkisar antara 2605 hingga ke 2630. Ini adalah angka yang sangat baik, terutama di usianya yang masih belia. Tapi untuk kejuaraan tingkat dunia, rating ini masih sekitar 70-100 poin di bawah para elite dunia yang rata-rata di angka 2700 ke atas. Dan inilah tantangan nyata bagi Abi. Menggapai 2700 bukan hanya soal bakat, ini soal stabilitas, konsistensi,
dan memilih turnamen yang tepat. Dan tahun 2025 menunjukkan perubahan pendekatan darinya. Ia tak lagi bermain terlalu banyak turnamen kecil seperti saat mengejar gelar GM. Kini, ia lebih selektif memilih ajang prestisius yang benar-benar bisa menguji kemampuannya. Faktanya, banyak yang memperhatikan bahwa Abimanyu kini lebih berhati-hati. Ada spekulasi bahwa ia mulai mengurangi jadwal turnamen agar bisa menyeimbangkan hidupnya, termasuk waktu untuk pendidikan dan menjaga kesehatan mentalnya. Sejumlah pengamat percaya bahwa tekanan dari masa kecilnya cukup berat. Bayangkan, sejak usia 8 tahun, ia telah tampil di berbagai turnamen dunia, diawasi media, dan diharapkan terus memecahkan rekor. Bahkan, ada yang menyebut bahwa pendekatan terlalu agresif dalam mengejar rekor, termasuk dorongan kuat dari ayahnya, mungkin memberi tekanan berlebih. Kini, di tahun 2025, tampaknya ia mencoba menemukan irama yang lebih sehat, sebuah langkah yang bijak. Apakah Abimanyu Mishra akan mencapai 2.700 rating? Banyak Grandmaster dan analis percaya. Ya, sangat mungkin, tapi waktu dan pendekatan akan sangat menentukan. Ia sudah memiliki pondasi teknis yang kuat, pengalaman bertahun-tahun, dan kemampuan strategi yang kompleks. Tapi untuk naik ke papan atas dunia, ia perlu konsistensi melawan pemain elit, mengurangi blunder dalam partai panjang, dan memperkuat stamina mental selama turnamen berat. Tahun 2025 mungkin belum menunjukkan lonjakan rating besar, tapi ini adalah tahun stabilisasi, tahun di mana ia membangun fondasi lebih kuat untuk lompatan berikutnya. Yang menarik dari kisah Abimanyu adalah, ia bukan hanya mengejar kemenangan di papan catur, ia juga tumbuh menjadi inspirasi lewat wawancara, postingan media sosial, hingga dokumenter mini. Abimanyu sering membagikan semangatnya untuk belajar, kerja keras, dan mencintai proses. Ia menjadi contoh bahwa usia bukan batasan, dan bahwa mimpi besar bisa digapai dengan disiplin dan pengorbanan. Hari ini, di usia 16 tahun, Abimanyu Mishra berdiri di antara dua dunia. Satu kaki masih berada di kisah masa kecil yang melegenda, tapi kaki lainnya kini melangkah ke dunia orang dewasa, penuh persaingan sengit, ekspektasi tinggi, dan realitas baru. Apakah dia akan menjadi penantang serius Magnus Carlsen? Apakah dia akan memimpin generasi pecatur baru dari Amerika Serikat? Ataukah ia memilih jalan berbeda di masa depan? Satu hal yang pasti, dunia masih menanti, dan kisah Abimanyu Mishra masih jauh dari kata selesai. Abimanyu Mishra bukan sekadar rekor, ia adalah simbol dari apa yang bisa dicapai jika ada mimpi besar, kerja keras, dan dukungan keluarga yang tak tergoyahkan. Tahun 2025 mungkin bukan tahun spektakuler dalam angka, tapi ini adalah tahun penting, tahun di mana seorang legenda kecil mulai menempa dirinya menjadi juara sejati, bukan untuk satu rekor, tapi untuk perjalanan panjang menuju puncak dunia. Dan kita semua akan terus menyaksikan langkahnya, satu langkah demi satu langkah di papan catur kehidupan. Abimanyu Mishra adalah contoh nyata bahwa bakat hanyalah awal. Yang paling penting adalah kerja keras, pengorbanan, dan keyakinan pada mimpi. Dan pertanyaannya bukan lagi, apa yang bisa dilakukan seorang anak 12 tahun? Tapi, apa yang bisa kita lakukan jika kita punya tekad seperti Abimanyu? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu terinspirasi oleh kisah Abimanyu Mishra, klik like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Jangan lupa share agar semakin banyak orang yang tahu, dan sampai jumpa di video berikutnya.